Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video Learning Construction for Dummies. Jadi di video kali ini saya coba bahas tentang kabel ya, cara memodelkan kabel pada SAP 2000. Jadi sebenarnya kalau memodelkan itu seperti pada umumnya mendefinisikan material, terus mendefinisikan kabel section. Di sini saya udah punya satu D8 ya kan, dengan material ST37 kayak gitu. Ini hanya mendefinisikan material dan diameternya saja, diameternya 8 mili. Nah, yang berikutnya yang sangat krusial adalah ketika kita menggambar kabel itu pasti harus memilih kabel type. Misalnya nih, di sini saya sebenarnya udah ada 4 model ya, tapi coba kita gambar misalnya kabel. Jadi kita klik draw line, frame kabel, terus object type-nya kabel, sectionnya D8. Misalnya bikin contoh kayak gini. Nah, pada saat ngeklik itu pasti muncul satu window yang kita suruh milih nih, kan line object type-nya kabel. Nah, ini kabel type-nya itu ada beberapa pilihan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pilihan sebenarnya, dan sebenarnya pilihan ini sangat mempengaruhi gaya dalam dan deformasi dari struktur yang akan kita buat kayak gitu. Nah, dan ini nggak boleh salah kayak gitu kan. Nah, jadi dari 9 pilihan ini saya sudah membuat 4 model dengan 4 cable type yang berbeda-beda. Saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, yang nomor 1 paling kiri ini adalah kita lihat bisa edit line, edit cable geometry. Ini adalah tipe untuk minimum tension at EN gitu loh. Jadi di parameter sini, jadi di salah satu ujungnya itu ada tekanan terendah kayak gitu kan, tekanan terendah. Nanti kita lihat jadinya kayak gimana, saya juga nggak begitu paham. Terus yang berikutnya, yang model kedua itu ini type-nya, ini untuk semua kabelnya, type-nya adalah tension at GN gitu loh. Jadi ada tension, ada tegangan di ujungnya, ada yang JN, ada yang IN. Saya pilih yang JN ujung salah satunya gitu. Jadi ada tarikan sebesar 0,059 ton kayak gitu kan. Kalau dikilogramkan tuh ada sekedar 60 ton, ditarik sebesar 60 ton di ujungnya kayak gitu. Terus yang berikutnya itu adalah yang ketiga, ini edit line. Ini adalah kabel type-nya kabel dengan maksimum vertical sag. Jadi dengan lendutan maksimum pada kondisi normalnya. Jadi pada kondisi defaultnya gitu dia mengalami lendutan sebesar atau maksimum sag yang terjadi itu adalah 50 mm kayak gitu. Parameter yang lainnya sama. Habis itu yang keempat adalah edit line adalah undeformed length kayak gitu kan. Jadi lengthnya itu tetap segitu, tidak ada perubahan ya, 22,561 kayak gitu. Jadi dia nggak berubah panjangnya, sama seperti ini 22,561. Jadi dia sangat kaku, tidak ada perubahan, tidak ada tegangan yang terjadi gitu, kayak batang rigid. Habis itu ini coba kita run, beban angin, beban hidup mati sudah saya masukkan, kita run semuanya. Nah, ini sudah kita run. Pertama kita lihat deformasinya dulu. Untuk kondisi maksimum yaitu sebenarnya ada beberapa kondisi sih, cuman saya pilih yang 0,9D tambah 1W. Kita lihat seperti apa. Nah, jadi bentuknya model 2 dan model 4 sangat-sangat nggak karu-karuan ya bentuknya. Model 2 dan model 4 kabelnya lari ke sana ke sini. Terus kita lihat apa sih namanya, lendutan di atas, di puncak dari si tiang ini. Kalau yang tipe A itu
kita lihat satuannya milimeter aja biar mudah. Nah, jadi kalau yang pertama itu transisinya 1,2 meter ya, nyampe 1,2 meter. Kalau yang B itu dia benar-benar kaku, hanya 9 mili ya kan, 9 mili tapi bentuknya gak karu-karuan. Terus yang ketiga itu ya 8,9 mili ya kan. Yang D pun sama 9 milian. Jadi rendutan dari semuanya itu yang paling besar adalah yang nomor 1 ya kan. Terus kita lihat dari rendutan, terus berikutnya adalah gaya dalam. Lihat axial force-nya. Nah, gaya dalam di sini tadi kan ini yang beda sendiri ya, yang pertama untuk rendutan atasnya. Nah, untuk gaya dalam yang terjadi kita lihat di pangkalnya. Ini satuannya kita rubah ton meter. Jadi di pangkalnya itu ini ada tegangan aksial sebesar 0,4 ton ya, 0,4 ton. Terus kalau di tendonnya itu, nah ini agak aneh, jadinya dia tegangan yang terjadi sepanjang kabelnya itu tidak merata ya. Jadi di I sama di J nya itu aksialnya itu berubah-ubah, padahal semestinya sama. Jadi sebenarnya model yang satu udah kita bisa bilang dia salah kayak gitu kan, karena harusnya sepanjang kabel ini tegangannya sama kayak gitu kan ya. Ketika terjadi angin dia tertegang dalam satu benama itu nilainya sama. Jadi model pertama dengan parameter apa ya tadi, dengan parameter pertama itu salah. Terus model yang kedua kita lihat di sini tegangan di kabelnya dulu itu, nah ini hampir rata 1,3 1,4 ton kurang lebih ya kan. Cuman tegangan di apa sih namanya di badan si tiangnya itu mencapai 8 ton kayak gitu kan, mencapai 8 ton. Jadi terjadi tegangan aksial yang sangat besar di badannya. Padahal sebenarnya beratnya si apa sih namanya, kalau kita lihat display show table, berat si ininya apa namanya si strukturnya itu nggak nyampe 8 ton. Jadi berat si strukturnya itu hanya 0,527, hanya 500 kg aja berat. Jadi kan dia penampang hollow kayak gitu nih. Jadi tidak mungkin terjadi reaksi sampai 8 ton di badannya itu. Jadi dia sepertinya kayak tertekan atau tertekuk yang sangat kencang sehingga terjadi gaya dalam aksial yang sangat besar. Jadi model 2 juga salah. Nah, model 3 kita lihat di tendonnya terjadi 0,14 ton ya kan, 100 kiloan. Terus di batangnya itu gaya aksialnya 0,3 ton, 0,2 ton, yang mirip-mirip lah. Jadi si berat si apa sih namanya si tiangnya itu sampai 500 kiloan, sedangkan ini di pangkalnya itu reaksi beban aksialnya sendiri itu 0,43 kayak gitu kan. Mungkin karena dia ketarik sehingga berkurang dari 500 kilo ke 430 kilo. Jadi model yang paling rasional adalah yang C ini tadi, sedangkan yang D ini dia di tendonnya itu nyampe 1,4 ton dan di sininya nyampe 8 ton kayak gitu kan. Jadi sangat nggak masuk akal. Jadi kita bayangkan saja ketika ada satu apa sih namanya, ada satu tiang single pole tinggi 25 meter, terus kita kasih kabel, terus karena angin tahu-tahu ada reaksi nyampe 8 ton di bawahnya, padahal berat si tiang sendiri itu, beban sendirinya itu hanya 500 kilo. Itu sangat nggak mungkin. Jadi dari keempat model ini yang paling masuk akal adalah yang nomor 3, yaitu dengan cable type-nya maksimal vertical seg kayak gitu kan. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa tipe kabel yang dipilih itu sangat menentukan gaya dalam dan deformasi si struktur itu tadi. Kalau yang pertama itu adalah kita review lagi, itu tipe kabel geometrinya. Yang pertama itu minimum tension at the end, dimana tensionnya itu antara IN sama JN nya itu berbeda, dan itu udah menurut saya nggak bener kayak gitu kan. Terus mungkin itu digunakan untuk struktur lain yang bukan ini. Habis itu yang kedua adalah nah tension at JN, jadi ada tegangan di ujungnya, jadi dia kayak si kabelnya itu ditarik gitu kan, si kabelnya itu ditarik sebesar
59 kilo ya kan, 59 kilo. Jadi ini si kabel semuanya ditarik, yang menyebabkan di sini itu adanya gaya aksial yang besar kayak gitu. Adanya gaya aksial yang besar, padahal sebenarnya kan pada saat kondisi tidak terjadi apa-apa, dia itu nol gitu loh, dia tuh nol, tidak ada tegangan yang terjadi kayak gitu kan. Di sini kan dia hanya jagain, karena di sini dia tidak aktif kayak gitu kan. Ketika udah dikunci ya udah gitu loh, dia kondisinya nol kayak gitu kan. Termasuk juga yang ini yang undeformed length kayak gitu kan ya. Undeformed length itu jadi seolah-olah ketika ada angin, jadi dia menekan semuanya ke sini, padahal dia sebenarnya kabel itu agak lentur kayak gitu kan ya. Jadi dari semua model itu saya simpulkan ya bisa digunakan untuk struktur apa sih namanya, cabling untuk tiang dan menara. Itu kabel type-nya yang dipakai adalah maksimum vertical sag gitu kan. Dimana saya masukkan parameter segnya itu 50 mm di sini, sehingga gaya-gaya dalam dan lendutannya itu lebih rasional kayak gitu kan, lebih rasional, dan bentuk deformasinya juga logis kayak gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi di sini itu lendutannya hanya 0,8 mili, enggak 1 mm. Translasinya itu hanya ya 8 sampai 9 mm saja kayak gitu kan. Itu mungkin dari saya. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bikin video yang lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih.